semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan membahas mengenai cara mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri asam laktat sebagai agen probiotik dari air susu ibu. Nah, bakteri asam laktat atau biasa disingkat sebagai BAL ini merupakan salah satu kelompok bakteri yang memiliki sangat banyak manfaat. Salah satu manfaatnya yang paling dikenali adalah untuk menyeimbangkan mikrobiota usus. Nah, salah satu sumber alami dari bakteri asam laktat ini adalah air susu ibu atau biasa disingkat sebagai ASI. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui cara mengidentifikasi dan mengisolasi bakteri ini untuk mengetahui potensinya sebagai agen probiotik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri asam laktat yang terdapat dalam ASI, di mana isolasi merupakan proses pemisahan mikroorganisme dari campurannya, sedangkan probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode kultur selektif. Metode awal yang digunakan adalah metode pengenceran bertingkat atau yang biasa disebut dengan serial dilution. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengurangi jumlah mikroba dalam sampel, sehingga memudahkan dalam mendapatkan koloni bakteri yang terpisah. Melalui pengenceran ini, bakteri dapat tumbuh secara optimal dan dapat diamati dengan lebih jelas. Kemudian, media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media MRS atau Demen Rugosa and Sharp Agar. Media ini diformulasikan khusus untuk pertumbuhan bakteri asam laktat karena mengandung nutrisi penting seperti dextrosa sebagai sumber energi, serta ekstrak daging, ekstrak ragi, dan pepton sebagai sumber nitrogen. Media yang digunakan pada penelitian ini adalah media MRS agar atau Deman Rugosa and Sharp agar dengan modifikasi penambahan L-cysteine untuk membuat kondisi media menjadi lebih optimal bagi pertumbuhan bakteri asam laktat dengan penurunan potensial redox, penambahan bile salt untuk agen selektif bagi bakteri asam laktat probiotik, dan juga penambahan kalsium karbonat. Nah, penambahan kalsium karbonat ini memiliki peran yang sangat penting pada media, yaitu sebagai indikator produksi asam. Kalsium karbonat itu bersifat sukar larut di dalam media, sehingga ketika bakteri asam laktat seperti Lactobacillus memfermentasi dextrosa pada media, maka bakteri tersebut akan menghasilkan asam laktat yang kemudian akan menurunkan kondisi pH pada media di sekitar koloni. Nah, penurunan kondisi pH ini menjadi lebih asam, maka membuat kalsium karbonat yang sebelumnya tidak larut menjadi larut. Kelarutan ini akan menghilangkan putih kekeruhan tadi, sehingga akan menciptakan terbentuknya zona bening. Nah, zona bening ini kemudian akan menjadi indikator adanya bakteri penghasil asam dalam media tersebut. Sehingga kalsium karbonat membuat media menjadi lebih spesifik terhadap bakteri penghasil asam. 100 mikroliter sampel dari setiap pengenceran dilokalisir dalam media menggunakan metode spipelet. Inokulasi dilakukan dalam dua kondisi, yaitu kondisi air dan anaerob, untuk melihat kemampuan pertumbuhan bakteri dalam kondisi yang berbeda. Untuk menciptakan kondisi anaerob, ditambahkan L-cysteine yang berfungsi menurunkan potensial redox media. Hal ini menjadi penting karena bakteri asam laktat umumnya bersifat anaerob fakultatif, sehingga dapat tumbuh lebih optimal dalam kondisi minim oksigen. Dari proses isolasi inilah dapat diperoleh beberapa jenis bakteri asam laktat seperti Lactobacillus, Streptococcus, Pediococcus, dan Leuconostoc. Bakteri-bakteri ini dikenal memiliki manfaat sebagai probiotik yang baik bagi kesehatan tubuh. Jadi, kesimpulannya, bakteri asam laktat dari air susu ibu dapat dilakukan dengan metode kultur selektif dengan menggunakan media MRS yang telah dimodifikasi. Bakteri asam laktat yang dihasilkan memiliki potensi besar sebagai agen probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan. Sekian dari kami, terima kasih. Labana, are you ready?